Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil para murid, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 1 dan 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam melaksanakan tugasnya, Yesus tidak bekerja seorang diri. Yesus membutuhkan bantuan dan kerjasama dari manusia. Tentukan saja, Yesus membutuhkan manusia. Bukan mau menunjukkan bahwa Yesus lemah, tetapi Allah sendiri menghendaki keterlibatan manusia dalam karya Allah. Untuk itu, beberapa orang dipanggil secara khusus untuk membantu Yesus. Orang-orang yang dipanggil secara khusus itu disebut sebagai rasul. Rasul artinya utusan. Para rasul tersebut berjumlah 12 orang, sesuai dengan jumlah suku-suku Israel. Para rasul disebut utusan sebab di satu sisi mereka merupakan wakil dari manusia yang diutus untuk bekerja bagi Allah. Namun di sisi lain, mereka merupakan orang yang diutus Allah guna menyelamatkan manusia dari dosa. Para rasul inilah yang membantu Yesus. Sejak dipilih oleh Yesus, ke-12 rasul bekerja siang malam tanpa henti. Para rasul tersebut mengorbankan segala sesuatu, termasuk meninggalkan sanak saudara, orang tua, kampung halaman, serta kesenangan pribadi. Saudara-saudari terkasih, ke-12 rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus berasal dari masyarakat kelas bawah yang tidak terpandang dan tidak berpendidikan. Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, dan para rasul yang lain adalah orang-orang yang biasa dan sederhana. Bahkan sebagian dari mereka bekerja sebagai nelayan. Para nelayan itu tidak mempunyai kemampuan seperti seorang dokter yang bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak pandai mengajar seperti rabi atau guru Yahudi. Mereka juga bukan insinyur yang pandai membangun rumah. Mereka tidak pernah belajar agama seperti pastor atau suster. Mereka tidak pernah menempuh pendidikan yang tinggi. Para rasul yang dipilih Yesus hanya mengandalkan semangat dan keberanian. Sebagai nelayan, mereka sudah terbiasa menghadapi ombak dan badai. Semangat dan keberanianlah yang menjadi modal bagi mereka. Sebab Yesus sendiri sangat membutuhkan orang yang pantang menyerah dan tidak takut. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak memanggil orang-orang yang pintar, orang kaya, dan orang yang mempunyai kekuasaan,
karena beberapa alasan. Pertama, orang-orang kecil dan sederhana biasanya mudah diatur dan diarahkan. Berbeda dengan orang pintar, kaya, dan memiliki kuasa atau jabatan yang biasanya sulit untuk diatur serta diarahkan. Mereka malahan akan cenderung mengatur. Kedua, orang-orang kecil dan sederhana biasanya lebih mudah meninggalkan apa yang mereka miliki, termasuk pekerjaan. Sementara orang pintar, kaya, dan berkuasa biasanya sangat sulit untuk meninggalkan apa yang mereka miliki. Kita ingat orang yang berkuasa seperti Herodes, yang tak ingin kehilangan kekuasaan sampai dia mau membunuh bayi Yesus dan bayi-bayi yang lain. Ada juga kisah seorang pemuda kaya yang mau menjadi murid Yesus, namun gagal karena tidak bisa meninggalkan harta kekayaannya. Ketiga, Allah ingin menunjukkan kuasanya justru dengan memanggil orang-orang kecil dan sederhana. Kuasa Allah menjadi nyata. Dengan kuasa Allah, para rasul jadi berani dan bisa berbicara di depan umum. Saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil oleh Allah. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang tua, kita dipanggil menjadi rasul, yakni utusan Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk menyalurkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada anak, pasangan hidup, tetangga, dan orang-orang di sekeliling kita. Dan sebagai anak, kita pun mempunyai tugas yang sama. Seorang anak atau pemuda bisa menjadi utusan Allah jika hidup dan perilaku mereka memancarkan kasih Allah. Berkaitan dengan panggilan sebagai orang Katolik, Santa Teresa dari Kalkuta, India, pernah mengatakan, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Perkataan beliau mendorong kita untuk setia. Kita sulit menjadi rasul yang setia karena kita tidak rela untuk berkorban dan tidak tahan menghadapi berbagai godaan. Sebab kesetiaan memerlukan pengorbanan dan tahan banting. Kita semua tentu mempunyai pengalaman jatuh bangun. Namun kita tetap dapat menjadi rasul yang hebat jika kita berani bangun di saat kita jatuh. Marilah kita bangun untuk menjadi saksi Allah di tengah dunia ini. Apakah kita sudah menyadari panggilan kita untuk berusaha menjadi orang Kristiani yang baik dan mau menolong sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para rasul untuk ikut serta dalam tugas mewartakan Injil. Bantulah kami untuk terbuka terhadap panggilan-Mu, dan semoga banyak orang muda yang tergerak hatinya untuk menjadi rasul yang siap diutus kemanapun Engkau menghendakinya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.